Oke, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani atau Kak Fani atau Vanitra aja ini kita panggil. Panitra nggak apa-apa. Oke, oke. Suaraku Eh, kedengeran jelas kan? kedengeran jelas banget. Oke. Ya, selamat malam, Fani. Sekarang udah jam 9 ya di sana ya? Iya. Konbanwa, daijoubu desu ka? Daniel. Oh, Daijoubu. oh genki desu ka? Mochiron genki. Weh, nah, kami dulu itu pernah sama-sama kuliah, Bapak dan Ibu dan teman-teman yang ada hadir di sini di 1 tahun sebentar aja di Osaka University. Hanya Vanitra ini terus dia konsisten berkarya dan berkarir di negeri Sakura hingga Oke. akhirnya sekarang sudah jadi senior arsitek di Sou Fujimoto dan juga melahirkan beberapa karya yang nanti kita akan lihat yang menurut saya dan saya yakin akan jadi inspirasi baru bagi teman-teman di belajar dari mereka. Sebelumnya, Kak Fani sehat-sehat aja di sana? Sehat-sehat. Wow, Sehat banget karena kayak work from home kan. Jadinya santai. wow. Bisa. Santainya tapi ngerjain 100 gambar ya, akhirnya ya, sampai kita harus nunggu. Oke, Tapi rasanya kayak nggak perlu kayak soalnya sekitar 45 menit gitu harus kayak jalan oke, ke metro terus ke kantor habis itu balik lagi. oke, oke, Kalau di rumah ya udah kayak bangun tidur langsung buka laptop langsung ngerjain. oke. Nah, jadi boleh cerita nggak, sambil tadi Hmm. kan kerja tentang, maksudnya menceritakan suasana tentang work from home sekarang. Nah, em, So Fujimoto itu kan sangat terkenal ya bagi kita para arsitek gitu, tergolong Hmm. starkitek gitu. Apa sih yang membawa Fani bisa berkarir hingga ke Tokyo? Ceritanya panjang banget, nggak apa ya. Boleh dong. Jadi awalnya itu waktu S1 di UGM sih. Waktu itu kan kita sering ikut semacam workshop, ada dari Jepang, terus habis itu ada dari European Union, Ya, ya. terus ada di tahun 2007, kalau nggak salah kita ada kelas arsitektur digital. Terus aku ngerasa kayaknya kurang skillku di digital itu agak kurang oke. Dan aku sering ngedesain itu selalu dari sketsa, bikin maket, dan waktu ikut di beberapa workshop di kampus, aku pernah sekali ikut workshop Jepang dan aku pikir, kayaknya ini satu aliran deh sama aku gitu. Wow. Terus habis itu udah kan banyak tugas tuh di kampus, di jurusan arsitektur. Waktu mau tugas akhir, jujur aku kayak it takes time untuk nentuin tugas akhirnya mau apa. Terus habis itu kebetulan aku baca artikel tentang sabbatical. Jadi kayak takes time off untuk mendapat inspirasi. Terus aku mikir, oh kayaknya aku Oh, oke. Sabbatical break. Ya. ya benar-benar. Terus kayak cari gimana ya kalau misalnya kayak nggak lanjut kuliah dulu karena aku beneran untuk tugas akhir nggak ada ide. Terus ketemu angkatan atas Mas Hendra namanya. Oke. Hendra Kusuma kemarin itu sharing di belajar dari mereka yang ketiga, kalau saya nggak salah. Iya, Fotografer. fotografi. Ya. Ya. Terus aku ngobrol sama dia dan habis itu dia baru pulang dari program OSEP yang Daniel juga ikut akhirnya Oh, di program itu. Jadi iya. kayak Itu teman-teman, saya boleh sharing sedikit ya. Itu Fani lagi oke. ngeliatin posternya pengumuman untuk penerimaan pertukaran pelajar. Terus saya pas mau pulang, terus saya lihat, ini orang lagi ngapain nih, melototin dinding. Liatin apa? Nggak ada. Terus akhirnya kita barengan tes bareng dan bisa lolos. Ya, terus Fani.
Terus dari itu akhirnya bisa break 1 tahun karena kayak program OSEP itu lebih ke independent study, terus kelasnya yang arsitektur cuma masuk lab dan di situ cari ide gitu buat tugas akhir mau apa. Iya. Dari 1 tahun itu terus jadi kayak semangat lagi gitu untuk Ya. di berarsitektur dan dapat ide baru ke depannya mau apa dan waktu itu karena mungkin kebiasaan selama 1 tahun di lab di Jepang, terus kebetulan pembimbingnya di Indonesia itu dulu juga Budiananta itu juga lulusan Jepang, jadi untuk style, untuk cara pemikiran kayak lebih Ya. memperhatikan um, behavior, jadi Ya. bagaimana manusia itu berjalan, ngelihat anak kecil duduk, terus itu dari behavior itu terus dibuat desain. Nah, karena portfolionya itu banyakkan bikin maket, terus melihat behavior manusia, melihat sesuatu dari mikro atau kecil, waktu apply itu banyakkan yang dapat balasan itu Jepang. Jadi kayaknya karena stylenya gitu ya, kayak dekat waktu itu terus apply di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia aku kayak terus akhirnya yang dapat balasan itu malah Jepang. Aku karena mungkin dari cara berpikir, ngelihat desainnya, desain hal kecil mikro, habis itu di portfolio itu sedikit digital karena 90% itu maket. Ya. Terus habis itu sketsa dan karena itu kayaknya cocok di Jepang. Terus aku mencoba Jepang pertama kali. Tapi pertama kali kesempatan itu nggak kerja sebagai staff, tapi magang cukup 5 bulan gitu dan juga sama arsitek Jepang, tapi kantornya di Cina waktu itu. Oh, kamu sempat ke Cina ya, kalau nggak salah ya? Iya, nah, itu juga arsitek Jepang, tapi kayak magang selama hampir setahun gitu. Dulu siapa yang di Cina? Gokuma. Kengo Kuma kan? Iya. Wow. Jadi udah di Kengo Kuma, terus sekarang di Sou Fujimoto. Tapi sebenarnya waktu itu sebelum di show ini aku di Kenggokuma lagi magang lagi, magang. Karena Wow. ya, waktu di Cina itu kepikirannya untuk ingin bekerja tapi masih ingin mengumpulkan uang tapi ingin traveling kayak bepergian keliling Cina. Jadi waktu itu tidak ingin untuk menjadi staf tetap karena biar ada uang. Oke. Terus habis itu baru setelah balik ke Tokyo Ya. untuk apply staff tapi setelah magang yang kedua tapi yang pertama enggak. Oke. Oke. Terus tadi pertanyaannya itu ya, kenapa kok Jepang? Karena kayaknya ini deh dari awal sebelum tugas akhir kuliah dapat pengalamannya kebetulan itu Jepang dan ada kemiripan dari proses desain, terus ketertarikan dalam mendesain ruang itu melihat dari sesuatu yang kecil, mikro, lihat dari behavior orang. I see. Oke. Nah, satu pertanyaan tapi mungkin bisa singkat aja yang ini. Kesulitan nggak bekerja dengan huruf-huruf kanji itu? Pertama kali itu kan waktu OSEP, itu kan lab, dan itu bukan bekerja ya, kayak lab. Iya. Waktu itu gimana, kan 1 tahun harus ada kayak independent study, dan kebetulan di labku yang bisa bahasa Inggris itu sekitar 20%. Jadi waktu itu kesulitan banget, tapi ada lab sebelah, dia orang Jepang, tapi jago bahasa Inggris, jadi aku sering belajar dari dia. Tapi selama setahun itu mempelajari bahasa Jepang, tapi kayak nggak bisa untuk bekerja. Nah, setelah itu apply yang di Cina itu mah lebih pusing lagi, karena pakai kanjinya Cina kan. Iya, iya. Itu jadi waktu selama magang di sana, staffnya itu bisa bahasa Inggris jago banget, malah melebihin aku. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris mereka itu sangat native sampai aku tuh kayak harus dengerin lagi gitu. Terus aku, padahal udah di Cina, aku pikir mereka kayak lebih gampang bahasa Inggrisnya, ternyata susah. Dan waktu itu mereka yang
beritahu ini tuh artinya ini. Cuman kan kalau misalnya kita udah biasa ngeliat gambar kerja gitu, tahu kan ini ruangan apa, dan akhirnya dari gambar itu terus ngapalin kanjinya. Wow. Tapi sebenarnya sih, kalau menurut kalau kita ada waktu kesempatan belajar itu kayaknya kayak males ngapalin kanji. Tapi kalau tertekan gitu, tertekan. Kalau nggak ada pilihan justru bisa lebih mudah ya. Oh, benar-benar. Tapi kayak nggak sesusah yang dibayangin, karena kalau di bahasa arsitektur kan untuk kayak gambar kerja tuh hampir sama, dan pakai angka, dan banyak juga kata-kata pakai bahasa Inggris juga untuk proyek yang internasional. Jadi kayak lebih ke bahasa lokal Jepang atau Cina untuk komunikasi ke staff biar lebih deket aja sih. I see. Oke. Wow. Nah, di dalam perjalanan karirnya, Mbak Fani juga membangun karya di luar karya arsitektural. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang di Kengo Kuma, di Sou Fujimoto, which is nggak banyak ya dari kita yang punya angan-angan untuk bisa bekerja dengan star architect yang seperti dengan kelas mereka, dan apalagi harus menguasai bahasa yang tergolong sulit ya bagi orang kebanyakan. Nah, jadi Mbak Fani itu sekarang yang kita lihat ada bangun beberapa brand yang high-end, luxury kalau bisa kita sebut, tapi syarat dengan elemen budaya Indonesia. Ya, kenapa? Bisa share nggak, Mbak Fani, apa yang mendorong kamu untuk tertarik dengan elemen budaya Indonesia? Padahal kan kamu tinggalnya di Tokyo gitu, tempat yang modern. Tadi juga karya-karya yang Sou Fujimoto kan juga garis-garisnya kan modern. Kenapa bisa begitu tertarik dengan elemen budaya Indonesia? Awalnya itu waktu tahun 2012 ke Cina sih. Terus ada kesempatan ngobrol singkat sekitar 30 menit gitu. Waktu itu dengan Kuma. Oke. Dan sempat ngobrol, karena waktu itu aku udah mau balik ke Indonesia 2013. Terus habis itu ada kesempatan ketemu dia dan ingin ngobrol tentang apapun itu, karena dia sibuk banget. Terus mulai tertarik dengan istilahnya tentang ilmu kayak indigenous knowledge. Itu tuh awalnya waktu ngobrol sama Kuma. Karena Oke. sebelumnya itu dia kayak untuk meneruskan, misalnya nih kamu mau kerja atau kamu mau sekolah lagi setelah ini, terus dia lebih nanyakan bagaimana kok tentang arsitektur di Indonesia, dan waktu itu kayak aku nggak bisa jawab gitu. Terus habis itu dia cerita dia pernah, sebelum dia buka studionya, dia pernah ke Afrika gitu, ke Afrika dengan anggota lab-nya, dan dia mempelajari indigenous knowledge dari suku di Afrika. Terus dari itu langsung kepikiran, kayaknya aku ingin habis dari Cina, terus balik lagi ke Indonesia, terus pengen mempelajari tentang arsitektur asli Indonesia. Karena dulu waktu di kampus, kayaknya cuma 2 atau 1 semester ya, mempelajari tentang Arsitektur Nusantara. Nusantara ya. Terus aku kayak blank gitu, kayak nggak tahu, dan waktu ngobrol itu terus kayak malah jadi bikin penasaran. Kadang-kadang kalau kita kayak nggak berada di Indonesia, terus ada orang yang nanyain, terus kita kayak merasa, aku nggak Iya, tahu. iya, benar. Nah, terus dari itu tertarik kan balik ke Indonesia, dan waktu itu udah lumayan travel di Cina, terus kayak ngumpulin uang sambil jalan-jalan, dan kayak balik ke Indonesia ikut penelitian. Dan kan NIAS yang dipilih karena jujur waktu itu aku sempat riset gitu, ada beberapa indigenous architecture yang aku pengen tahu itu yang ada di NIAS, terus ada di Flores, Sumba, Toraja. Terus ke kampus untuk ketemu dosen pembimbing yang dulu. Terus pas ngobrol-ngobrol, kebetulan dosen pembimbingnya itu pas riset di NIAS. Terus habis itu aku ikut workshop, karena waktu itu ada kayak workshop terbuka gitu. Jadi awalnya dari workshop terbuka, terus jadi ngefans banget sama Desa Bau Mataluo ini. Akhirnya jatuh Nah cinta terus, lah elemen tradisional Indonesia. bener. Dan karena
selama ini tinggal lama di Yogyakarta, di Pulau Jawa. Istilahnya di Pulau Jawa dibandingkan di Pulau Sumatera lebih stabil. Jadi rumahnya untuk strukturnya itu tidak sedahsyat di daerah Sumatera menurutku. Karena di sana ada banyak gempa, terus Ya. juga tsunami. Dan waktu pertama kali datang ke Pulau Nias itu lumayan kaget sih, karena sempat tahu tentang Desa Bawah Matalua itu dari Lompat Batu kan, yang Ya, ada di Pulau Seribu. Mesti semua tahu deh, Pulau Seribu yang lama. ya, ya. Terus habis ke sana tertarik karena mereka ada banyak hal yang jadi kayak ada budaya megalit, terus arsitekturnya itu kolom-kolom kayunya itu cukup besar, diameter hampir 1 meter, terus Skalanya rumahnya beda ya, skalanya beda skalanya dengan yang beda. di Jawa. Skalanya beda dan kayak kayak masuk ke bukan museum sih, tapi kayak di film-film Indiana Jones gitu. Iya, iya. Terus kayak pengen tahu lebih banyak tentang itu dan terus tertarik untuk mengolah tentang Nias. Akhirnya terus lanjut sekolah tentang arsitektur, tapi lebih ke departemennya World Heritage. Wow. Jadi terus ditekuni ya, begitu ada ketertarikan, Mbak Fani Ya, justru nyebur, terjun lebih dalam lagi ya. iya, iya. Sebenarnya ada waktu senggang, pasti waktu magang, terus waktu pulang ke Indonesia, dan waktu itu kan digunakan untuk riset ini karena ikut workshop. Tapi di sisi lain aku kayak freelance gitu di Yogyakarta kayak untuk sehari-harinya. Maksudnya supaya untuk bisa survive sebelum misalnya mau dapat sekolah lagi untuk nyari Ya. pendanaan. Dan waktu itu terus tertarik. Jadi dari tugas akhir itu kan tentang Desa Bawah Mataluwo, terus proses renovasi, Ya. itu melihat gimana supaya lebih sustainable. Terus kepikiran untuk buat produk itu sebenarnya nyambung ke situ karena kalau misalnya renovasi kan karena mereka butuh kayak dana. Jadi dulu mereka itu mereka punya hutan milik mereka sendiri, mereka bisa ambil kayu itu untuk memperbaiki rumah mereka. Tapi sekarang beberapa hutan itu udah milik perusahaan swasta. Swasta, I see. Mereka juga jadi mereka harus keluarkan uang untuk membeli kayu itu. Dan aku pikir dengan setidaknya ada satu proyek kecil yang bisa membantu mereka. Jadi kan rumahnya itu ada 255 kan Ya. totalnya. Terus 53% itu yang masih tradisional dan yang mau direnovasi. Berarti yang mereka ingin renovasi karena beberapa itu kena rayap, terus habis itu udah lapuk. Itu berarti ada 53% dari 255 tadi itu. Terus aku pikir terus kepikiran Project Omo itu. Jadi dari kayu sisa kan nggak Ya. mungkin pakai lagi untuk struktur kan. Ya. Nah, dari kayu-kayu kecil itu apa kalau misalnya gantungan kunci, Ah. kan maksudnya gimana jualnya karena lokasinya jauh. Terus habis itu yang paling yang beli yang kayak untuk souvenir gantungan. Terus berpikir untuk produk untuk lifestyle, orang sering bikin pakai tas untuk pergi dan akhirnya kepikiran untuk bikin tas yang ada di Omo Project itu. Jadi, Oke. Nah, kita simpan. Kita simpan buat nanti. Nah, oke. oke, oke, menarik. Itu nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya nih, Mbak Fani, yang pasti jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Hmm. Kita ngelihat Mbak Fani ini kan apa-apa pakai hitam. Kaos kakinya hitam, sepatunya hitam, rambutnya hitam panjang. Sekarang juga pakai Baju hoodie, hitam. baju hitam gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa tertarik sedemikiannya? Terus produknya juga hitam Ada gitu. coklat juga sih. Tapi anyway, kenapa Mbak Kenapa Fani hitam? kok bisa tertarik dengan warna hitam? Dulu sebenarnya nggak selalu hitam, sebelum 2005. Nah, Jadi 2000 awalnya sih itu agak sedih ceritanya. Jadi kayak aku dulu ya, kayak deket sama ayahku kan. Terus ya, habis itu tahun 2005 SMA kelas 2 gitu, ayahku nggak ada. Terus sering pakai baju hitam. Tapi karena
waktu masa berkabung aja sih, cuman seminggu 2 minggu. Tapi habis itu terus lebih nyaman gitu pakai baju warna gelap. Tapi masih ada warna lain kayak ungu, coklat tua gitu. Terus waktu kuliah juga kan, tahun 2006 kayaknya masih pakai putih gitu, kayak it's fine. Terus habis itu gara-gara waktu program OSEP itu, jadi waktu ke uh, Shinsaibashi, jadi kayak ada satu wilayah gitu di Osaka, terus kayak ngelihat orang, jadi aku jadi tahu produk desainernya itu namanya Yohji Yamamoto. Terus aku nyari tahu tentang si bapak itu, kenapa sih kok dia selalu desain dengan baju hitam, sejarahnya apa. Nah dari itu terus jadi ngefans banget, terus Terinspirasi. aku hitam. Oke. Tapi kayak navy blue it's okay. Nah kayak di foto ini aku pakai navy blue, tapi kelihatan hitam ya. Oh, ini navy blue ya? Oh, Ya. oke. Oke. Ini waktu Tokyo Peca Pechakucha. kuca ya? Oke. Pecha. Jadi kayak itu yang ngadain Klein Ditem. Jadi mereka arsitek dari Inggris gitu, terus mereka pertama kali bikin Pechakucha kayak event untuk short talk, cuman 20 Ya, kali 20 slide. Ya. ya. Itu juga ngomongin tentang Omo. Kalau ini Adinia Wirasti, Ini juga jadi dia terinspirasi pakai hitam-hitam juga. nah ini kebetulan waktu untuk acara Gala Premier AADC 2 di Empire Jogja. Jadi waktu itu awalnya waktu habis penelitian tentang Nias itu aku sempat bikin nih sama temenku namanya Dwipa Indonesia, tapi sekarang udah nggak ada brandnya. Oke. Itu sempat setahun dan itu sempat jual beberapa produk ke online sih jualnya, dan sempat kontak sama Adinia Wirasti, terus dia tertarik kan dengan produk kita, dan tapi yang bukan yang ini, yang satu lagi namanya Hombo, warnanya coklat. Terus dia bilang kayak dia pingin mau kayak kolaborasi gitu untuk event, tapi dia nggak bilang event apa, terus akhirnya buat produk ini dan ternyata dia pakai buat opening gala premier ADC 2. ADC 2. Wow, wow. Itu juga ada Seorang gantungannya Adinia pakai Riasti kayu. ya. Iya, ada tapi nggak kelihatan sih di situ. Gantungannya juga dari kayu sisa yang dari renovasi rumah ada di Nias tadi. I see. Nah, ini kan si clutch Omo ini kan yang saya dengar-dengar nih, itu dibuat di Nias gitu, langsung sama orang Niasnya juga. Dan ternyata tadi kita baru dengar bahwa salah satu alasannya Mbak Fani untuk membuat produk yang langsung dibuat di Nias juga untuk membantu masyarakat yang ada di sana, which is very inspiring gitu. Maksudnya akan sangat bagus sekali ya, motivasinya mulia sekali. Nah, bisa share nggak Mbak Fani, gimana sih proses pembuatan clutch Omo ini sendiri? Yang dibuat di Nias itu, Nah ini. iya. Jadi kalau ini dapur di rumah Raja Omo Sebua. Kan itu kayak dilihat materialnya kan kayu kan, tapi ada beberapa coklat terus beberapa jadi gosong gitu kan. Iya, iya. Dan Itu itu dibakar. jadi mereka masak di situ terus habis itu jadi kayak arang, makanya jadi hitam gitu. Dan untuk mereka juga punya patung dulu, jadi mereka ada namanya Adu Zatua dipasang di situ. Jadi yang sebelah kiri, sebentar, kan itu ada kayak patung kan digantung di dinding. Iya, iya. Sebelah kiri. Itu bukan Nah itu penampakan ya? Adu Zatua itu. Jadi itu kayak spirit, jadi mereka itu percaya spirit karena mereka dulu kayak percaya Loalani gitu, jadi kayak Yang ada 3 ini ya? spirit. Iya. Itu warnanya pakai arang gitu, dan terus Wow. kepikiran bikin kan kayu sisanya itu kan tipis-tipis, habis itu Ya. dibuat bentuknya foldable, jadi bisa flat terus bisa jadi 3 dimensi. Nah, kalau flat kan mudah tuh pakai kayu tipis-tipis, dan akhirnya ditipisin, diukir, dinias, diwarnain arang dinias, tapi terus dibawa ke Yogyakarta untuk finishing akhir. Oh, oke. Akhirnya di Jogja. Finishing Terus akhirnya dia. Ini ya. terus yang warna satu lagi itu dari Gambir. Jadi yang biasa dipakai untuk battle nut
untuk nyusur tuh apa ya sebutannya? Tau nggak sih? Kalau misalnya kau makan, tau nggak? Kok yang ibu-ibu susuran, tau nggak? Oh, atau mungkin ada yang tahu teman-teman dibikin di kolom komen. Oke, oke. Bener. Jadi kayak ada, Nyiri, nyiri ya, katanya, nyiri. bener. Oke. Terus akhirnya itu yang untuk warna coklatnya. Kok yang hitam kayak dari arang tadi, tapi tetap kan kalau misalnya Ah, dipegang bakal di tangan kan. Terus tetap finishing akhir di Jogja. Terus kok yang gambar sebelum ini tadi itu kayak prosesnya sih. Yang tadi dari gambar yang garis. Kok slide sebelum ini. oh, yang ini. Oke. Nah, ini itu kayak gimana awalnya terbentuknya. Jadi kepikirannya itu dari segitiga nomor 1 ini karena selalu dari segitiga jadi kayak ada lambang artinya tuh kayak bertahan hidup gitu di Nias. Nah, terus dari Oh, segitiga oke. itu diolah terus bisa jadi seperti fasadnya si bangunan Omo itu. Terus habis itu di Oke. mirror, terus habis itu coba bikin di 3D, dibuat garis Oke. next. Itu nyoba yang pakai kertas, jadi nyoba manual sampai beberapa prototype supaya kalau 3D bentuknya 3 dimensi seperti ini, kalau bisa digepengin gitu, kayak dijadiin. Oh, oke. Oke. Tapi awalnya itu dari segitiga idenya. Ini juga seni origami juga ya? Nah, waktu itu karena aku sempat melihat produknya Jepang namanya Issey Miyake dan dia itu tapi dia itu lebih ke lampu sih, lampu tapi lampunya itu bisa dibuat kayak agak gepeng. Terus aku kepikiran kan di Nias itu agak susah distribusinya karena kalau misalnya mereka jual ukiran sebesar manusia, berarti yang bisa beli hanya orang yang ke sana dengan kapal pesiar gitu. Iya, Dan kalau iya. misalnya mau naik pesawat bawa ukiran segede tubuh manusia kan masih mahal banget. Terus Iya. dari kayu sisa ini yang maksudnya bisa masuk ke lifestyle anak muda biar mereka tuh juga tahu gitu tentang uh, berapa pentingnya rumah tradisional di Nias itu terus makanya aku masukin ke fashion biar masuknya ke anak muda gitu. Terus Oke. akhirnya mikir dibuatnya gimana ya caranya biar kayu itu bisa mudah didistribusikan. Akhirnya kepikiran buat tas yang bisa bentuk jadi 3 dimensi dari 2 dimensi. Wow. Wow. Jadi ada perpaduan dua budaya ya kalau saya lihat dari produknya Omo ini sendiri. Karena ini ya, aku ngelihat maksudnya beberapa tahun hidup di Jepang, Ya. terus karena itu kan biasanya kita saat hidup di negara itu kita pasti punya banyak referensi dan secara tidak sadar ingin melihat oh ternyata dari negara ini mereka bisa punya produk yang cukup inovatif, efisien I dan see. maksudnya diambilnya itu bukan yang terus bentukan Jepang, bentuk I origami see. karena Tapi bentukan Indonesia. jadi lebih ke mentransfer ide dari bagaimana supaya mudah dalam pendistribusian. Oke. Oke. Nah, kita kan dari tadi banyak bicara tentang Nias nih, Uh, Mbak Fani. Oke. Nah, saya dengar-dengar juga Mbak Fani ikut mengembangkan Keraton Jogja ini. Jadi, nah ini tuh Gimana ini ceritanya? jadi pas banget tahun 2015 itu kan pas buat yang Dwepa Indonesia tadi yang hubungannya sama Nias kan. Ya. Terus kan aku juga sempat freelance untuk istilahnya bikin interior atau furniture dan waktu itu ada yang nawarin ini keraton kayak mau buat kantor di luar keraton. Menurutku menarik sih karena itu kayak berarti kan apa ya sesuatu yang berbeda. Berarti kenapa kok mereka sampai mau bikin kantor di luar keraton? Ya. Ternyata ada satu divisi yang namanya Tepas Tondoyekti, itu mereka akan di bidang dokumentasi. Jadi sebelumnya dokumentasi itu di keraton itu kan ada yang dari keluarga sultan, lalu ada yang dulu Kasihan Cepas itu keturunan Belanda. Ya. Jadi data itu tidak ada di keraton. Lalu mereka kepikiran ingin mulai sekarang mengarchive, mendokumentasikan. Nah, tapi karena untuk membuat video
terus ingin mendokumentasikan itu kan perlu kayak waktu lembur kan. Iya. Dan kalau di dalam keraton tuh lumayan susah izinnya dan tidak buka setiap saat. Makanya kepikiran untuk membuat kantor di luar keraton dan waktu itu sempat ditawarin, terus aku mengajukan desain gitu Oke. dan ajak paparan dengan Santai Furniture. Jadi Santai Furniture Oke. itu dia bikin Santai Furniture, dia bikin produknya itu mayoritas terinspirasi dari kegiatan sehari-hari di Yogyakarta, di Oke. Jawa. Dan tapi dibuat bentukan lebih kontemporer dan bukan berarti terus bikin kursi jengki mirip sama, tapi lebih jadi ada gubahan bentuk gitu. Oke. Terus ya ini kayak foto tim Tepas Sondoyekti, jadi ada yang bagian IT, karena sering misalnya ada acara-acara live, lalu mereka yang akan menghandle itu live-nya. Lalu ada yang Dono Pratopo, mereka bikin video, short dokumentasi pendek, dan ada bagian sosial media yang di Instagram, website. Kalau saya di visual editor, jadi yang membuat desain di Instagram untuk fotonya, lalu biasanya ada publikasi, dan kalau ada event, terus bikin souvenir, itu yang ikut buat desainnya. Padahal awalnya tuh dari interior. Jadi Oke. dari kantornya itu, terus kayak mereka tanya tertarik nggak untuk gabung. Aku bilang tertarik karena pengetahuanku dikit tentang seperti upacara-upacara, Iya. festival di Labuhan. Iya. Tapi dari ikut ini terus jadi tahu, oh jadi apa sih maknanya, urutannya Labuhan itu apa, lalu Iya. Peninggalan Jumenengan, itu jadi tahu banyak. Karena lebih dari yang keinginan aku sendiri untuk ingin tahu lebih banyak. Wow. Jadi Mbak Fani ini eh, ada keturunan dari garis keraton juga atau Rumahnya dekat keraton. oh rumahnya dekat keraton. Jadi Oke. dekat keraton, tapi ibu saya dulu penari klasik. Nah Dan ini juga. oh ya, Ini jadi kan kalau di visual berkebaya juga pakai hitam ini. untung banget. Jadi kayak aku juga, wah kayaknya kalau pas tugas, terus ternyata seragamnya nggak hitam, kayaknya aku ini deh, izin deh. Jadi kalau visual editor tuh kan bisa kerjanya kayak mobile gitu, kayak nggak harus di Jogja. Oke. Terus kebetulan kalau pas ada di Jogja itu ikut prosesi karena supaya ngerti, misalnya dalam 1 bulan udah dapet tema gitu kan. Tema yang aku harus, jadi ada server, nanti fotografer akan memasukkan foto di server itu dan nanti aku ambil foto itu dan aku edit lalu untuk di sosial media. Tapi kalau I misalnya see. nggak pernah ikut festival sama sekali, nggak tahu Iya. runutannya, itu kan akan bingung kan. Dan Iya. ini salah satu waktu pas ada di Jogja harus ikut tugas dan sempat juga foto, Sorry. mendokumentasi. Jadi Mbak Terus Fani sampai sekarang masih 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 Mas. jadi coba saya lihat eh, Heeh, seseorang yang tinggal di Tokyo ya. iya. Jadi sampai saat ini juga terlibat aktif untuk mengembangkan eh, identitas atau identitas baru visualisasinya keraton Hmm. Jogja. Maksud saya berarti bahkan sebelum COVID Mbak Fani juga sudah work from home dalam konteks keraton Jogja dong. Iya benar-benar karena ja Wow. jadi dari tahun 2015 itu kan, kantornya, terbangun. Letaknya itu di Jalan Urip Sumoharjo dan dari itu, remote kerjanya. Karena 2016 terus kan kuliah kan, 2016, 17, 18 kuliah, terus, baru 2019 terus ikut ini. Maksudnya yang di lapangan, Wow. yang di Ini, lapangan. ini ada pertanyaan. Iya analog. Analog ya? Ya itu analog. Jadi kalau di dokumentasi memang udah ada yang bagian, kan udah ada pembagian tuh kayak misalnya gunungannya nanti akan keluar dari Siti Inggil, terus habis itu ke alun-alun utara, habis itu ke Masjid Gede, udah diplot gitu. Siapa yang akan foto di sana, di sana, di sana, dan mereka pakai kamera digital karena kan pasti akan bisa meng-capture banyak.
dan mudah dalam mendistribusikan. Terus yang karena waktu itu aku bantu yang live, jadi tugasnya waktu itu aku dengan kameraku sendiri sih, dan kadang-kadang kan foto ini kan takes time kayak untuk cuci cetak seminggu kan. Terus Iya, nanti dari beberapa foto itu bisa juga dipakai kayak misalnya untuk teaser sebelum tema baru muncul gitu. I see. I see. Nah, ini juga salah satu produknya ya. Oh iya Boleh, betul. boleh cerita singkat sedikit aja nih tentang ini apa sih Mbak Fani? Oke, jadi Tinggalan Jumenengan Dalam itu tentang peringatan naik tahta si Sultan. Terus dan di acara itu kan ada banyak rangkaiannya, ada yang dari ngeblok ngapem, terus habis itu sugengan. Sugengan itu seperti selamatan, kayak berdoa untuk keselamatan Jogja, kesehatan Sultan, dan juga untuk keselarasan manusia dengan alam gitu istilahnya. Terus di acara sugengan itu kan ada pameran juga, nggak habis acara sugengan juga ada acara side eventnya tuh pameran, dan ini souvenirnya. Terus waktu itu kepikiran kenapa bentuknya ini. Jadi ada satu tim kurator ya yang dia itu lumayan ahli dalam beberapa serat atau surat manuskrip lama. Oke. Dan jadi dia yang menerjemahkan lalu diambil tentang batik yang motif batik yang sering muncul waktu Sri Sultan Hamengkubuwono II itu motif burung, dan waktu itu untuk bentukannya seperti apa diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, terus habis itu saya terjemahkan Wow. sketsa tangan. Yang ini bentuknya untuk apa? Kayak gesper Wow. sapu. Dan waktu itu kan mikir nih, mikir itu bentukannya si kepalanya tuh ke kanan atau ke kiri kan? Karena nggak disebutin di suratnya itu. Terus Jadi akhirnya ini interpretasi dari manuskrip lama. iya, iya. Wow. Terus habis itu mikirnya harusnya menghadap kanan atau kiri. Terus akhirnya ada diskusi kalau kayak di wayang itu biasanya yang tokoh yang baik itu dari dalangnya itu menghadap ke kanan. Dan ini memang kelihatan menghadap ke kiri, tapi kan yang dari yang make menghadap ke kanan. I see. Wow, menarik sekali ya. Menarik banget ya. Jadi, Hati-hati banget kan kalau misalnya salah wow, gitu, gimana? wow, value behind, nilai di belakangnya juga luar biasa banyak, banyak sekali. Nah, menurut Mbak Fani sendiri ini, bagaimana sih potensi bisnis budaya di Indonesia? Nah, kondisinya saat ini kan pasar lokal Indonesia itu tetap dikuasai oleh brand-brand internasional dengan image global, maksudnya image-image yang tidak melekat di tradisi Indonesia. Bahkan komoditas budaya asing murni itu juga langsung masuk ke Indonesia gitu, seperti K-pop misalnya, bukan keroncong pop tapi memang Korean pop gitu. Nah, menurut Mbak Fani bagaimana sih potensi bisnis budaya di Indonesia setelah Mbak Fani jalankan selama ini? Kalau mungkin aku lihatnya bukan di bisnis budaya, tapi lebih ke bisnis di Indonesia yang ada hubungannya dengan potensi di Indonesia itu lebih ke pariwisata. Menurutku potensinya besar banget karena Indonesia punya negara kepulauan dan ada banyak suku, dan untuk pariwisata sangat bagus. Lalu untuk produk pasti karena pernah juga ke Flores dan di situ tiap desanya itu mereka punya arsitektur menarik dan juga kain. Jadi potensinya ada banyak banget dan kalau misalnya diolah akan oke. Dan kenapa kok selalu produk luar kan yang bagus. Waktu itu sebenarnya aku sempat mempertanyakan itu kenapa gitu. Dan waktu di Jepang aku mikir kayaknya itu dimulai dari kita sendiri itu ngefans nggak sama Indonesia. Karena kalau misalnya dari produk dari orang Indonesianya sendiri itu suka, itu tuh pasti akan banyak customer yang juga tertarik dengan produk Indonesia sendiri karena kita juga harus suka. Jadi diawali dari kita gitu. Oke. Terus sama menurutku juga kenapa kayak K-pop, produk Jepang kenapa banyak digemari? Kalau aku ngelihat mereka itu sangat detail. Lalu produknya itu Detail. kualitasnya bagus banget.
Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia untuk setiap produknya tuh dibuat dengan maksimal, kan misalnya ada banyak nih pengrajin, mereka jago. Bahkan orang Jepang, orang Singapura ke Indonesia untuk bikin di Indonesia, terus mereka jual Iya, lagi. iya. Jadi aku harus mikir juga gimana mengolahnya. Jadi udah punya pengrajin, tapi setelah itu juga harus mikir untuk finishingnya supaya kualitasnya itu bagus. Iya. Eh, Misalnya untuk Santai Furniture, aku sempat juga ngobrol dengan mereka. Kadang-kadang ada saat waktu membuat itu ada misalnya oke, habis ini udah puas produknya sampai ini aja, harusnya terus maksudnya kayak Harusnya dieksplor terus, di-upgrade lagi ya. ya bener, jadi Ya, harus kualitasnya bagus, tapi kalau untuk ya. skill, ide, budaya itu tuh banyak kan ratusan dan Oke. kayak nggak habis-habis. Potensinya sebenarnya besar ya, maksudnya, Mbak Fani. Iya, betul. Terus habis itu, iya, sedangkan banyak orang asing juga sangat mengidolakan Indonesia, tapi kitanya memang mengidolakan yang asing, jadi kebalik-balik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari kita sendiri, kayaknya harus suka, terus habis itu dari pengembang itu mereka juga harus buat kualitas produknya itu bagus supaya semakin disukai orang Indonesia. Terus kok yang fotonya tadi itu Oke. kayak, nah ini dia itu orang Jepang, ketemu dia, enggak ketemu sih, jadi dia kontak aku, dia datang di pameran, terus dia ingin beli tas Omo. Aku juga lumayan kaget, dia tertarik dengan itu, dan waktu itu dia kan model Armani. Dia Oke. modelnya Armani. Waktu itu ada event untuk model, tapi dia diminta untuk agensinya untuk mencari produk buatan lokal. Maksudnya buatan Oke. anak muda, tapi nggak harus yang Jepang. Bisa manapun ya, pas ada di pameran itu. Terus dia kepikiran ingin beli dan dia minta diskon. Ternyata ada yang juga minta diskon. Nah, terus habis itu ya udah, terus kayak win-winnya gimana kalau dia jadi model. Jadi untuk dijadiin di I portfolio. see. I see. Dijual berapa saat itu, Mbak Fani? Waktu itu 210 US dollar. Oh, oke dong harusnya. Buat Yeah. orang Jepang. Oke, $210, teman-teman. Ya. Nah, Terus tadi tentang keindonesiaan, cinta budaya Indonesia. Nah, pertanyaan saya, Mbak Fani masih nggak makan nasi sampai kamu saat sih ini? ya. Masih nggak Masih, bisa makan nasi. masih nggak makan nasi. Aduh, Nah ya ini ini nggak makan nasi nih, ini hasilnya. tapi ini kayak itu jadi foto session, jadi ada temanku fotografer gitu kan untuk portfolionya, dan itu pakai baju hitam plus tasnya yang aku cerita tadi, produk desainer Jepang namanya Yohji Yamamoto. Jadi itu yang Oh, oke. saya ngefans banget, fans berat dengan Yohji Yamamoto. Oke, oke. Nah, Mbak Fani, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum sebelum kita masuk ke sesi kedua. COVID-19 ini membentuk sebuah pola yang baru di dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Kita juga sudah bahas beberapa kali di sesi sebelumnya. Nah, Mhm. menurut Mbak Fani, potensi bisnis baru apa saja yang akan tumbuh di dalam perubahan yang baru saja terjadi ini? Nah, Hmm. untuk Omo sendiri atau bisnis atau Keraton Jogja gitu, menurut Mbak Fani ada strategi khusus nggak untuk menyikapi perubahan yang baru saja terjadi ini? Tentunya kalau misalnya tentang kayak dari COVID, orang jadi social distancing, terus sering online. Aku pikir yang paling utama pasti bisnis di online, yang berhubungan dengan digital dan online. Jadi aku pikir kalau kayak bisnis, istilahnya kayak dulu yang online, orang lebih milih yang offline daripada online. Sekarang online lebih maju, tapi memang sih di produk yang aku buat ini istilahnya bukan yang primer, Oke, sekunder. Tapi oke, jadi kalau aku pikir kalau untuk membuat bisnis produk yang sekunder itu, jadi harus lebih menguatkan tentang niasnya itu sih. Karena aku pikir memang kayak misalnya untuk makanan itu juga menjadi kebutuhan utama. Tapi kalau untuk yang produk ini, aku pikir juga ada pentingnya karena suatu saat tuh lama-lama kalau misalnya budaya itu hilang, itu tuh
aku pernah baca bahwa jika budaya itu hilang, maka peradaban itu akan hilang juga. Jadi Ya. menurutku sama banget. Terus kalau sekarang aku melihat dari banyak orang tinggal di rumah, lalu menyempatkan waktu untuk membaca artikel, berita, buku, dan waktu itu kepikiran untuk menguatkan produk Omo ini. Aku berpikir untuk menguatkan kesadaran orang dan kesukaan tentang sinias itu sendiri. Jadi aku kayak nyiapin buku gitu buat ini. Ah, iya. Lagi Tapi bikin aku buku juga ceritain ya? Oke, oke. Nah, mungkin itu sih jawaban yang oke. Nah, em, tadi Mbak Fani juga cerita sebelum di Show Fujimoto itu di Kenggokuma. Ini udah banyak orang yang mulai nanya di kolom komen juga. Nah, mungkin singkat aja supaya teman-teman yang udah nungguin bisa langsung diskusi dengan Mbak Fani. Setelah Show Fujimoto, apa rencana Mbak Fani ke depannya? Singkat eh, aja. kalau rencana pendeknya, kalau rencana besarnya aku ingin punya studio sendiri. Oke, siapa yang mau ikut? Angkat tangan. Karena Oke. eh, apa lebih merasa enjoy kalau bisa kerja independen sih. Karena kerja di orang tuh cukup capek, apalagi di Jepang gila. Oke. Kayak Oke. lembur, kayak workout apa kayak jam kerja panjang. Itu rencana besarnya. Rencana kecilnya rencana tadi itu yang aku cerita, aku nulis buku tentang seri tentang Indonesia Indigenous Knowledge. Eh, dalam waktu dekat ini semoga segera publish. Wow. Wow, oke. Seri 1. Seri 2-nya nanti ada lagi. Wow. Oke, teman-teman. Begitu saja sesi pertama kita sudahin. Jadi, pasti banyak sekali teman-teman yang sudah dapat inspirasi baru dari Mbak Fani. Kita akan masuk ke sesi kedua. Saya akan mengizinkan teman-teman untuk unmute. Oke, sekarang teman-teman sudah bisa unmute. Nah, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Mbak Fani. Sebentar ya, saya bacakan juga ini ada yang Boleh sebentar. bertanya ya? Iya, boleh, boleh bertanya. Lanjut dulu aja, Mas Dan. Jadi Oh iya, bertanya. oke. Sebentar ya, yang di kolom komen ini saya bacakan sebentar. Mungkin di mute dulu Pak, nanti saya akan tanyakan lagi. Saya akan kasih kesempatannya lagi. Boleh saya tanya nanti ya. Iya. Mungkin di mute dulu sebentar. Saya bantu mute ya. Saya bantu. Oh, ini jadi Faninya yang saya mute. Oke, sebentar. Nah, saya bacakan. Dari Ibu Aisyah. Mungkin nanti Halo. bisa dibantu jawab singkat-singkat ya, Mbak Fani. Jadi apa pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya saat bekerja dengan Kenggokuma dan di tempat kerja sekarang gitu. Itu pertanyaan satu, hikmahnya apa? Dan pertanyaan kedua dari Kevin, bagaimana caranya mengubah stigma atau perspektif masyarakat untuk bisa mencintai produk lokal? Mungkin dua itu dulu. Jadi apa hikmahnya dan bagaimana kira-kira cara mengubah atau mendorong masyarakat untuk mencintai produk lokal? Mungkin singkat aja, Mbak Fani. Hikmahnya, jadi jujur waktu kerja di Kenggo itu dalam desain itu selalu ada hubungannya tentang tentang material lokal. Oke. Jadi jujur waktu itu kepikiran aku kayaknya harus kayak malah tertarik untuk penelitian indigenous knowledge di Indonesia itu dari kerja di Kenggokuma. Oke. Terus tadi untuk mengubah perspektif, mendorong masyarakat untuk mencintai produk lokal itu gimana kira-kira? Oke, itu pertanyaan kedua. Tadi yang pertama ibunya nanya juga kalau yang di Show Fujimoto ya? Juga kan? Maksudnya di 2 studio itu kan? Ibunya hanya nanya yang di Kenggokuma nih. Oke. Karena dia ngefans sama Kenggokuma. Oke, itu. Nah, Jadi, terus yang Kevin itu gimana caranya, mungkin bahasanya saya agak ganti sedikit, gimana caranya supaya bisa mendorong masyarakat lebih suka dengan, lebih mencintai produk lokal? Kayaknya lebih banyak gimana ya? Karena
kalau misalnya di pengalamanku sendiri merasakan itu, jujur aku tinggal di Yogyakarta dan dari keluarga itu sangat konservatif, sangat konservatif. Jadi dari itu kayak dari kecil itu kayak harus belajar nari atau batik. Terus habis itu karena mempelajari itu terus kita bosan, kita muak gitu, kayak nggak mau lagi. Terus habis itu cari pengalaman keluar dan dari luar dapat diskusi dan setelah itu baru melihat Indonesia dan terus tertarik lagi. Kalau yang di Indonesia lebih ke harus ada keingintahuan tentang budaya kita sendiri. Kayak harus ada ketahuan tentang hal kecil yang ada di sekitar kita dan dengan banyak baca, jadi tahu akan banyak hal positif terjadi di Indonesia di masa lampau atau sekarang, jadi bisa lebih menghargai. Itu sih. Ya. Memang kadang ada juga yang bilang kalau kamu mau melihat puncak gunung, kamu harus pergi jauh dari gunung itu, terus baru kelihatan puncak. Kamu dulu dari OSEF kamu 6 bulan balik Indonesia, gara-gara di soto kan? Iya, jadi saya dulu tiba-tiba kabur dari Jepang, saking rindunya dengan Indonesia. But anyway, bisa tadi bertanya ya? Iya, tadi tadi ditambahkan dengan Bu Aisyah, benar, Bu Aisyah nanya juga tentang tempat pekerjaan yang sekarang, Sou Fujimoto, apa hikmah yang didapat? Jadi walaupun kalau misalnya dari outputnya itu kayak Kengo, dia lebih kayak ada hubungannya dengan kayu, material lokal. Lalu kok Sou ini lebih kayak sangat kontemporer. Tapi sebenarnya waktu dia itu inspirasinya itu dari kehidupan primitif. Jadi dia itu kayak ngelihat dari orang yang dulu pertama kali hidup di gua. Jadi biasanya kalau di Kengo itu lebih ke buat program dulu, setelah programnya sirkulasi lalu dia mikir gimana bentukan bangunan, terus ngelihat potensi lokal, material apa yang baik bisa digunakan ulang. Kalau di Sou ini dia melihat tidak dari program, tapi dia lihat dia ingin membentuk seperti apa. Jadi dia membuat ruang itu bisa banyak definisinya. Jadi kayak beneran waktu orang pertama kali hidup di gua. Jadi satu tempat yang natural, lalu mereka bisa pakai tempat itu dan manusia bisa menafsirkannya itu dari banyak. Jadi nggak fokus ke program. I see. Jadi saya ingat kayak Xiao ada bilang multi-programmatic space kemarin ada di. Dan itu terbentuk dari orang yang menempatinya, bukan dia membuat program gitu. Oke, thank you. Bisa bertanya ya? Ya, boleh dong. Sudah nunggu, Mas. Yang bertanya ini sekarang yang mana ya, Mas? Yang tangan aja dulu ya. Mas Salim ya. Aja dulu. Ya. Aku Salim try. Ya. Ikutan juga dong. Iya, silakan Mas Salim. Ya. Menarik ya, terima kasih banyak sebelumnya nih kesempatannya nih. Salam kenal Mbak Fani. Ya. Jelas ya? Jelas. Oh ya. Ini apa namanya? Apa yang dibagi tadi menarik ya. Yang pengen saya tanyakan malah tadi itu tidak tuntas, penasaran saya. Kenapa harus hitam itu? Karena inspirasinya nggak disampaikan apa yang meletari itu gitu loh. Maksudnya apa yang didapat dari obrolan atau apa yang didapat dari cerita-cerita si penginspirasinya tadi itu yang pertama. Yang kedua biar santai aja sih, saya pengen nanya, jangan arsitektur banget. Yang kedua saya mau nanya soal di Jepang itu ada nggak sih ruang-ruang obrolan? Karena saya kemarin habis ikut sesi Rabung Mada itu kayaknya di tempatnya Mbak Fani juga mengulas soal kantor di situ. Ada nggak sih ruang-ruang obrolan? Katanya sih kaku banget ya soalnya. Seperti malam inilah kita ada semacam ngabuburit gitulah ya. Dengan teman-teman gitu kan. Ya bicara soal apa saja lah gitu ya dengan santai. Yang ketiga saya terakhir sih, bukan pertanyaan tapi setelah ini kita dapat buku nggak nih Mbak yang bertanya? Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih Pak.
Yang pertama hitam, tadi belum selesai ya, kenapa kok hitam? Ya. Jadi tertarik itu, oke, jadi kan dari Yohji Yamamoto. Jadi kenapa Yohji Yamamoto? Awalnya itu, ini lumayan panjang, nggak apa-apa ya? Mungkin di Yakin? singkat. Kata-kata kuncinya aja, Mbak. Kata-kata kunci aja. Biar nanti kalau yang lain pada pakai baju hitam itu nggak ngasal gitu. Seperti saya nanti siapa tahu terinspirasi kan. Kayak personality gitu ya, kayak merasa nyaman. Dan kenapa sih kok si Yohji itu dengan pakaian hitam? Jadi awalnya dia itu membantu ibunya kan jualan, ibunya itu penjahit. Setelah itu kebetulan toko penjahitnya itu di area prostitusi. Dan yang datang itu biasanya wanita, lalu mereka bisa kayak sosialita, dan mereka juga prostitusi, mereka bisa beli baju karena dibayarin oleh pasangannya. Lalu si Yohji itu kayak sebel banget, karena untuk dia ingin, juga dia melihat kayak ada pelecehan seksual gitu. Klien ke ibunya. Setelah itu dia pikir untuk, dia lebih lihat ke wanita sih. Dia ingin memproteksi dengan membuat baju yang seperti baju ARMY. Bukan berarti bajunya harus yang bentukannya ARMY, tapi lebih ke potongannya. Misalnya potongannya asimetris dan warnanya hitam. Jadi lebih ke memberikan rasa nyaman. Itu konsepnya si Yohji. Dan kebetulan waktu nyoba bajunya Yohji itu kayak kerasa kayak oke banget, karena kayak dia nggak kenal aku, tapi waktu pakai produknya kok rasanya kayak dia kenal aku banget gitu. Itu susah, kayak susah dijelasinnya. Jadi karena warnanya itu kayak membuat jadi ngerasa nyaman lebih kayak gitu. Oke. Wah, menarik. Terima kasih banyak, Mbak. Pertanyaan kedua itu ruang diskusi di Jepang. Di Jepang, kalau waktu zaman kuliah itu banyak sih sharing session sama mahasiswa, tapi utamanya kalau di kota-kota di Jepang ada namanya Pechakucha event, dan di kota kecil Tsukuba dia juga kemarin tahun 2018 dia mulai membuat namanya eventnya Tsuku X Tsuku, jadi Tsukuba. Jadi di event itu lebih ke sharing, jadi ada yang banyak bidang, nggak cuma arsitektur, ada bidang olahraga, yang obrolan ringan yang bisa memberikan inspirasi sehari-hari. Kalau Pechakucha mungkin udah ada banyak banget ya di Indonesia, di Amerika, di Eropa sudah menyebar. Itu lebih ke presentasi yang 20 detik kali 20 dan jadi lebih ke event itu. Tapi kalau sharing session seperti ini belum sih. Yang saya tahu event besar seperti itu, Pechakucha. Terus tentang yang buku. ketiga, yang paling penting. Ini ada 90 orang kurang lebih. Sebenarnya aku belum. Yang bertanya aja ya. Kalau di Ellen Show itu bakal dapat semua. Gila kan, belum produksi terus diminta gratis. Itu kan berarti bukunya menarik gitu, penasaran Mbak orang-orang. Loh, kita nggak mau minta gratis loh. Kita mau dikasih terus kita dibayar. Gitu. Sebenarnya aku belum kepikiran sih, tapi mungkin aku bisa mikir, ntar ngitung ya, dari sesi ini ada beberapa buku yang diberikan. Ntar aku kontak ke Dani, kontak ke orang yang terpilih. Saya pertama Mbak ya. Oh, tidak janji. Wah, nanti saya yang ditagih nih. Saya yang di Indo, dia yang di Jepang. Oke. Mungkin selanjutnya Pak Salim, thank you udah nanya. Mungkin selanjutnya kita kasih satu pertanyaan lagi ya. Jadi Mas Kapradahlan ya. Ya. Oke, malam Fani. Mungkin satu aja ya Kak ya. Satu aja ya. Oke. Oke. Thank you. Saya udah kenal Fani itu udah lama sih sebenarnya, jadi tahu. Fani itu di pameran waktu udah datang di pameran dan saya takjub aja sih sama Fani, dan kebetulan saya tertarik itu. Aku tertarik nggak cuma karena kita satu daerah sih sebelumnya, karena kan aku ikut daerah ibu di Jogja, kamu juga di Jogja, dan ternyata 2 tahun kemudian kamu langsung hijrah ke Jepang. Dan kayaknya aku masih punya buklet di Vipa deh kayaknya.
tapi nggak tahu taruh di mana. Iya. Jadi waktu itu ada pamer, ikut kompetisi AYCIF. AYCK di Kota Tua, Jadi tanggal 29 Agustus 2015. Kebetulan kita masih nyimpan dokumentasinya. Terima kasih. Waktu itu masih di Pak Indonesia, jadi produk sebelum Omo Project ini. Omo Project. Nah, yang aku mau tanya sebenarnya simple, Van. Kamu pilih Jepang atau Jogja? Oke, kita lock ya pertanyaannya. Ya. Oke. Fani, ini pertanyaannya menarik. Jepang atau Jogja? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa harus pilih satu? Kenapa harus pilih satu gitu? Oke. Karena gini, Van. Jogja akan selalu menunggu kamu, Van. Oke. Karena setelah nanti kamu bosan di negara orang, mungkin kamu harus kembali lagi ke Jogja. Oke. Dan kamu akan membuat sebuah produk yang besar di Jogja. Amin. Oke. Thank you, Kak Dahlan. Nah, jadi juga kita harus lihat juga ya, memang Fani sampai saat ini masih berkontribusi aktif dengan kota di mana dia lahir dan besar, itu di Keraton Jogja yang kita bahas tadi. Nah, mungkin Kak Fani, thank you banget. Sekarang udah di sana berarti jam 10 lebih 10 sih. Jam 10 ya? Jam 10 lebih 10. Boleh satu pertanyaan lagi kita tampung dari teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, sebentar saya lihat ada kolom chat ini, ada yang nulis. Oke, dari Kak Indra. Mungkin ini untuk penutup. Saya sempat dapat info bahwa Mbak Fani sempat nge-DJ. Oh, ini bukan Fani DJ. Ada lagi nih yang lain. Oh, nanti kita bisa undang ini. Ini namanya Fani Alex. Itu teman kita juga. Kakak angkatan ya? Iya. Jadi ini ada lagi yang lain. Boleh, nanti kita undang. Nah, oke, Fani. Mungkin kita sudah sampai di ujung sesi belajar dari mereka. Kreatif berbisnis budaya kali ini dengan Fani. Mungkin Fani ada kata-kata penutup buat teman-teman di belajar dari mereka? Pertama, makasih banget udah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasiku. Siapa aku? Terus lebih ke, menurutku coba untuk melihat lebih positif tentang Indonesia, karena selama ini waktu saya hidup di Indonesia selalu ada banyak hal, kita selalu melihat ke arah barat, dan menurut saya Indonesia itu punya banyak potensi yang sangat bagus dan sangat menginspirasi, dan menurutku tambahlah keingintahuan kalian tentang tempat tinggal kalian atau budaya lokal, karena menurutku Indonesia itu keren banget. Oke, terima kasih Kak Fani, terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terakhir nggak bisa ya? Ya? Boleh bertanya lagi nggak terakhir? Oh, mungkin kita tutup aja Pak, karena iya, terima kasih Pak Salim, karena makasih ya Daniel, udah jam 10 di sana. Jadi terima kasih sekali atas waktunya. Kami sangat menghargai kesempatan yang diberikan. Saya juga yakin banyak hal-hal baru, inspirasi-inspirasi baru yang didapatkan oleh teman-teman di belajar dari mereka. Nah, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dengan Mbak Fani, nanti bisa langsung share ke saya, atau bisa teman-teman langsung kontak juga Mbak Fani di account Instagramnya Mbak Fani. Nggak di-lock kan Mbak Fani ya kayaknya? Ya, jadi bisa langsung berdiskusi dengan Kak Fani, mungkin mau kolaborasi atau hal-hal lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kak Fani, terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman dapat menikmati manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Selamat malam. Thank you banyak, Daniel. Udah repot-repot bikinin presentasi. Dengan senang hati.
dan semua yang udah datang. Thank you semua. Ada Mbak Ana.